Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sukardja SHMA pada tahun 2022 ini memasuki usia 80 tahun lebih. Bapak Ahmad Sukardja mengaku bersyukur dengan usianya yang panjang. Memang, memiliki usia yang panjang, bermanfaat, dan sehat merupakan doa yang dipintanya sejak dulu. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, sehatkan badan saya, sinari hati saya, dan baikkanlah perbuatan dan akhlak saya. Itulah doa yang sering dipanjatkannya. Doa ini terinspirasi dari sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh beruntung orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Di perjalanan hidupnya yang panjang ini, beliau telah menjadi abdi negara selama 50 tahun. Puncak karir beliau adalah guru besar dengan keahlian di bidang fikih siasah pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Hakim Agung bidang tata usaha negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melihat puncak karirnya itu, Bapak Ahmad Sukardja sering menengok ke belakang. Betapa berliku jalan hidupnya yang panjang. Mengawali pekerjaan sebagai guru mengaji saat remaja dan mengakhirinya sebagai guru besar dan hakim agung di usia pensiun. Siapa sangka, dahulu kehidupan Bapak Ahmad Sukardja kecil dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberuntungan. Tidak jarang matanya tampak berkaca-kaca ketika mengingat masa kecilnya tersebut. Kedua orang tua beliau buta huruf. Mereka berprofesi sebagai petani kecil di Desa Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Baru berusia 5 tahun, Bapak Ahmad Sukardja pun sudah harus menjadi yatim karena ditinggal sang ayah. Si bungsu dari 5 bersaudara ini diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam suasana alam pedesaan di lereng Gunung Ciremai. Saat menempuh pendidikan di tingkat dasar, Sukardja belum memiliki mimpi apa-apa selain giat belajar supaya pintar dan nanti menjadi guru kalau sudah besar. Peristiwa memilukan pernah dialami Sukardja kecil ketika baru duduk di bangku sekolah dasar. Sesuai syarat yang ditetapkan sekolah, pada umur 7 tahun, anak-anak baru diperbolehkan masuk sekolah rakyat negeri 2 di Mandirancan. Teman sekelasnya waktu itu sekitar 40 siswa. Layaknya anak-anak sekolah, dengan sukacita Sukardja membaur dengan mereka, baik ketika belajar di kelas maupun bermain di halaman sekolah. Namun sayang, keceriaan Sukardja kecil terhenti. Dia memutuskan keluar sekolah. Anak yatim ini tidak kuat menanggung gunjingan dari teman-temannya gara-gara celana kodok yang selalu dipakainya setiap hari. Tidak ada celana lain yang pantas dipakai ke sekolah selain celana itu. Rasa pilu itu demikian menyayat, sehingga membuatnya bertanya, mengapa dirinya harus bernasib seperti itu? Di tengah luka batin itu, Sukardja kecil melanjutkan hidup dengan membantu ibunya menjajakan sayuran di seputar Desa Mandirancan dan sekitarnya, sepulang belanja di Pasar Sumber atau Pasar Cilimus yang jaraknya lebih kurang 7 km dari kampungnya. Ibu dan anak ini harus berjalan kaki. Ibu menggendong bakul dan menenteng sayuran, dan Ahmad Sukardja kecil pun memikul atau menenteng sebagian barang jualan. Keduanya melakoni ini 7 hari dalam seminggu tanpa hari libur. Rupanya Allah punya caranya sendiri untuk menolong hambanya yang sabar. 3 tahun berikutnya, senyum Sukardja kecil kembali merekah. Yunda kandung tertua dari perantauan di Palembang pulang kampung dan menghadiahkan Sukardja sejumlah pakaian untuk sekolah. Sukardja kecil girang bukan main. Pada tahun ajaran baru, saat itu usianya telah mencapai 10 tahun, ia kembali masuk sekolah dan mulai lagi dari kelas 1. Meski tersendat di awal, Sukardja kecil mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya dengan normal, sampai akhirnya lulus pendidikan dasar dalam 6 tahun.
Setelah lulus dari sekolah dasar atau sekolah rakyat pada tahun 1956, Soekardja yang sudah remaja melanjutkan ke pendidikan guru agama negeri selama 4 tahun di kota Cirebon dan kemudian meneruskan pendidikan 2 tahun lagi di kota Bandung. Soekardja pun lulus dan meraih hasil ujian terbaik di sekolahnya, yaitu PGAAN Bandung pada tahun 1962. Berkat prestasinya yang cemerlang di Bandung itu, Soekardja mendapatkan beasiswa pendidikan ke IAIN Jakarta tanpa terlebih dulu mengabdi sebagai guru. Saat itu, Soekardja muda sudah merasa bahwa belajar di Jakarta akan mengantarkannya pada capaian maksimal atas mimpi-mimpinya. Sayang, ketika secara baik-baik mohon izin kepada wali yatimnya untuk belajar ke Jakarta, ternyata yang Soekardja peroleh bukan doa restu, tetapi justru ucapan yang tidak mengenakan. Perlakuan tersebut diadukan ke sang ibunda, sehingga membuatnya menangis. Usai terisak, sang ibu berpesan supaya Soekardja muda tabah, karena hanya Yang Maha Kuasa yang bisa menentukan nasibnya kelak. Doa ibunda selalu dia ingat. Semoga Soekardja selamat, panjang umur, tinggi derajat, dan banyak rezeki. Di kemudian hari, doa yang tulus itu semuanya terkabul. Dengan tekad yang bulat, Soekardja muda berangkat sendirian ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah. Tawakal adalah bekal terbesarnya. Faiza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Demikian firman Allah yang mampu memberikan ketenangan batinnya. Soekardja berjanji dalam hati akan mengubah tangis ibunda menjadi senyum ketika kesuksesan sudah diraih. Bagi orang kecil seperti Soekardja muda, pendidikan adalah harapan satu-satunya untuk mengubah keadaan. Perlahan tapi pasti, bunga-bunga kebahagiaan kehidupan Bapak Ahmad Soekardja satu persatu mulai bersemi. Soekardja muda sudah merampungkan pendidikan sarjana di IAIN dan kemudian menempuh program double degree pada Fakultas Hukum. Tepat di usia yang ke-26, sang ibunda telah melihat putra bungsunya tampak dewasa dan berwibawa. Melihat kenyataan ini, sang ibunda pun juga ingin memiliki mantu dari si bungsu. Ibunda menyodorkan nama seorang gadis yang ayu, anak kepala pengairan kecamatan yang warga kampung panggil dengan Mantri Sola. Ibu siap melamarnya jika anak bungsunya itu berkenan. Mendengar nama Tuti Sulastri tersebut, hati Soekardja berdegup lebih cepat dari biasa. Sebetulnya, Bapak Ahmad Soekardja sudah menaruh hati kepada gadis cantik ini sejak mengajarnya mengaji di sebuah musola di kampung. Gara-gara pesonanya, Soekardja remaja hingga muda tak memiliki minat menjalin hubungan cinta dengan siapapun, meskipun ada saja teman sebaya yang coba-coba menggoda. Singkat cerita, pada 31 Desember 1968, pukul 19.00, dengan restu segenap keluarga dan kehendak kedua mempelai, seorang perjaka bernama Soekardja dan perawan desa bernama Tuti Sulastri duduk di pelaminan. Ibu Tuti mengenakan setelan kebaya, sedangkan Bapak Ahmad Soekardja mengenakan setelan jas. Ibu Tuti duduk tersipu, sementara Bapak Soekardja mendampinginya dengan penuh percaya diri. Sebelum akad, hujan turun sangat lebat. Kata orang kampung, hujan seperti ini adalah tanda mereka yang menikah akan mendapatkan keberuntungan dari pernikahannya. Sejak sang istri diboyong ke Jakarta pada awal tahun 1969, kedua pasangan bahu-membahu membangun keluarga. Ahmad Soekardja berkarir di bidang akademik, istri beliau memulai usaha kecil-kecilan dengan membuka warung kelontong. Perlahan demi perlahan, karir Ahmad Soekardja merangkak naik.
Sebagai akademisi yang mengawali karir di IAIN atau sekarang UIN Jakarta sebagai dosen pada tahun 1974, Bapak Ahmad Soekardja sempat menduduki berbagai ragam jabatan, mulai dari sekretaris fakultas, kepala biro pengajaran dan registrasi institut, wakil rektor, hingga pejabat sementara rektor. Di luar UIN Jakarta, kemampuan akademik dan manajerial Bapak Ahmad Soekardja membuat sejumlah perguruan tinggi meminangnya. Beliau pun diminta untuk memberikan kuliah, membimbing, dan menguji mahasiswa program pasca sarjana pada beberapa perguruan tinggi lain. Tidak hanya itu, beliau juga sempat diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan di beberapa perguruan tinggi, yaitu sebagai wakil rektor dan ketua program pasca sarjana. Di samping kegiatan di banyak kampus, Bapak Ahmad Soekardja juga dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Pondok Mulia yang diketuai oleh Bapak Haji Sudwikatmono, seorang pengusaha nasional. Di yayasan itu, Bapak Ahmad Soekardja diberikan amanat untuk mengelola Masjid Raya Pondok Indah dan beberapa masjid lain, SD, SMP, dan SMA Bakti Mulia 400 Pondok Indah dan Perguruan Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Selain itu, di Yayasan Pondok Mulia, beliau juga diminta untuk mengembangkan aneka usaha yang relevan dengan lingkungan masjid dan sekolah, serta menyediakan beasiswa. Karir Bapak Ahmad Soekardja terus melaju. Di luar urusan yayasan dan kampus, beliau juga diundang Mahkamah Agung untuk memberikan penataran dan pendidikan kepada para hakim di lingkungan peradilan agama tentang hukum perkawinan di dunia Islam modern. Melihat kompetensi dan pengalamannya, Ketua Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabarkan Bapak Ahmad Soekardja untuk mencalonkan diri sebagai Hakim Agung. Setelah melalui proses seleksi administrasi dan fit and proper test, beliau dinyatakan lulus dan diterima sebagai Hakim Agung. Dari hasil fit and proper test yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia itu, Bapak Ahmad Soekardja ditempatkan di bidang umum. Padahal, awalnya ia didaftarkan sebagai calon Hakim Agung bidang agama. Menempati posisi yang sama sekali baru, Bapak Ahmad Soekardja mengaku harus bekerja sangat keras, terutama di 3 bulan pertama, karena apa yang sebelumnya dibayangkan dan kenyataan di lapangan sama sekali berbeda. Namun, semuanya bisa diatasi dengan waktu relatif singkat. Beliau terbukti menjadi seorang hakim yang profesional dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Bapak Ahmad Soekardja sangat tertib administrasi. Sebagai bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawabannya kepada publik dan rakyat Indonesia, semua pendapatnya tentang pelbagai perkara yang beliau tangani didokumentasikan dalam buku-buku agenda yang cukup besar. Catatan ini tak kurang dari 16 buku yang ditulis selama masa dinas 9,5 tahun, dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Bapak Ahmad Soekardja pun terkenal dengan sebutan Hakim Agung tanpa tunggakan perkara. Bapak Ahmad Soekardja mengaku sangat bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Karunia ini tak hanya dinikmati oleh dirinya dan keluarga, tetapi juga warga di kampung halamannya. Bahkan, beliau menjadi kebanggaan bagi warga Kuningan. Dalam urusan keluarga, tak terasa pasangan Ahmad Soekardja dan Tuti Sulastri mendapatkan 5 keturunan. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya berpendidikan tinggi dari kampus terbaik di Indonesia dan mancanegara. 2 anak laki-laki berprofesi sebagai dosen dan meraih gelar doktor di usia yang masih muda. Sedangkan anak-anak perempuan juga berpendidikan tinggi. Ada yang dosen, dokter spesialis, dan insinyur. Kini mereka semua juga sudah berpasangan. 5 pasangan ini kemudian menghasilkan 13 cucu bagi Ahmad Soekardja. Ada pesan khusus Bapak Ahmad Soekardja kepada anak dan cucu, yaitu silahkan meniti karir di bidang apapun, tetapi ajaran dan pengalaman agama harus selalu mendapat perhatian.
Bapak Ahmad Soekardja selalu bersyukur dengan keturunan yang dimilikinya. Betapa tidak? Dengan kerja keras yang disertai dengan doa setiap saat, ia mampu menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Kerja keras sejak muda Bapak Ahmad Soekardja kini telah terbayar. Anak dan cucu memiliki kehidupan yang sangat baik. Para cucu sangat dicintai orang tua, ditambah kasih sayang dari kakek dan neneknya. Di samping keturunan yang banyak dan berkualitas, Bapak Ahmad Soekardja kini juga dapat melihat buah kerjanya di berbagai bidang. Ekonomi misalnya, berbagai unit usaha berjalan lancar, yang tak hanya untuk dinikmati keluarga, tetapi mampu menjadi sumber nafkah bagi sekitar 50-an karyawan. Yang sangat dibanggakan Bapak Ahmad Soekardja adalah berbagai unit usaha yang ada di kampung halamannya. Beliau adalah tipe orang yang selalu berkeinginan dan berusaha memperbaiki warga desa. Membangun ekonomi di kampung tidak semata-mata untuk membangkitkan taraf hidup warga, tetapi di dalamnya juga ada banyak kenangan, terutama kenangan masa kecil. Dari kampung itu dia tumbuh, bermain, belajar, dan menemukan jodohnya. Bapak Ahmad Soekardja bersama istri dengan gigih mengembangkan usaha perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Beliau juga membangun tempat penggilingan padi, toko kelontong, kantin, dan usaha kontrakan. Semua unit usaha mikro tersebut hingga kini masih berjalan dan berkembang dengan baik. Dari itu semua, yang paling Bapak Ahmad Soekardja syukuri dan banggakan adalah kampus pesantren pembangunan, yang di dalamnya terdapat masjid, sekolah, pesantren, asrama, dan klinik dengan total guru dan karyawan sekitar 150 orang. Saat ini sedang dikembangkan sebuah Baitul Quran yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda mahir qiraah, penghafal Quran, dalam mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan berbudi luhur. Beliau ingin membuat pusat peradaban di kampungnya. Pesantren ini adalah perwujudan mimpinya sejak umur 40 tahun. Di pesantren ini, Bapak Ahmad Soekardja mengisi hari tuanya dengan mengajar, berdakwah, menulis, dan menerima kunjungan anak cucu serta orang-orang terdekatnya. Demikian pula maksud dikembangkannya kanal YouTube ini. Beliau niatkan untuk terus berderma dan berbagi ilmu dan pengalaman kepada sesama melalui konten-konten dakwah kontemporer yang selaras dengan perkembangan keilmuan dan perubahan zaman. Beliau berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat upayanya tersebut sebagai amal jariah yang pahalanya selalu mengalir ketika kelak harus menghadap kepadanya. Tentu saja tak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi istri tercinta, anak dan cucu, serta untuk keturunannya. Barakallahu lahu wa li ahlihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin.